Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 79 Penemuan Mengejutkan. Ini, melihat lampu hijau, si Tuyu sangat kecewa. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir dengan potensinya, itu hanya bakat tingkat rendah. Melihat hasil itu, para tetua tidak senang atau kecewa. Suasana hati mereka sangat stabil saat seseorang berbicara dengan suara berat, bakat tingkat rendah. Berikutnya. Setelah itu, anggota Wings Alliance lainnya melakukan pengujian satu demi satu. Meskipun mereka semua mengaktifkan lampu hijau, beberapa lampunya kuat, beberapa lainnya lemah. Setidaknya, tidak ada satupun yang seterang milik si Tuyu. Menghadapi pemandangan itu, si Tuyu diam-diam merasa senang. Setidaknya itu berarti bakatnya lebih kuat daripada orang lain. Sebaliknya, wajah keenam tetua itu tenggelam dan mereka jelas mulai tidak senang. Bakat tingkat rendah. Berikutnya. Akhirnya, giliran Sumei. Setelah mendengar hasil dari orang-orang di depannya, Sumei yang sekarang kehilangan kepercayaan dirinya. Dengan hati yang gugup, dia mengulurkan tangan putihnya dengan gelisah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat melihat bahwa tangannya sedikit gemetar. Selain itu, ketika Sumei naik, tatapan keenam tetua menjadi lebih serius. Bagaimanapun, Sumei adalah adik perempuan Surou dan ketika Surou menjadi murid inti, dia dikenal publik sebagai seorang jenius. Jadi, keenam tetua memiliki beberapa harapan terhadap Sumei. Ham setelah mengirimkan untaian energi spiritual, bagian kuning memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, hati Sumei yang gelisah langsung tenang. Menggantikannya adalah kebahagiaan yang tak tertandingi dan dari wajahnya, orang bisa tahu bahwa dia sangat bahagia. Tidak buruk, bakat tingkat menengah dan bahkan cahaya yang kuat. Tampaknya bakat kultivasimu sedikit lebih baik daripada adikmu. Setelah bakat rata-rata atau bahkan buruk sebelumnya, tanpa diragukan lagi, hasil Sumei membuat mata semua orang berbinar. Keenam tetua itu mengangguk berulang kali dan untuk pertama kalinya, senyum puas muncul di wajah mereka. Bahkan si Tuyu dan yang lainnya menghela nafas kagum pada bakat Sumei. Namun setelah itu, Sumei dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Mereka menantikan pemuda yang baru bergabung dengan pengadilan dalam untuk sementara waktu namun datang dan berpartisipasi dalam ujian murid inti. Mereka ingin tahu bakat seperti apa yang dimilikinya. Apakah bakatnya akan sama dengan Sumei, atau apakah ia mampu menciptakan legenda seperti Zhang Tianyi dan Gong Luyun? Adapun Chu Feng, dia sangat percaya diri. Dia berjalan di depan batu uji dengan mudah dan meletakkan telapak tangannya di atasnya dengan kuat. Dengan sebuah pikiran, seutas energi spiritual memasukinya. Setelah energi spiritual masuk, semua orang bisa merasakan bahwa batu uji itu berfluktuasi. Namun setelah fluktuasi itu, hasilnya mengejutkan semua orang. Tidak ada cahaya sama sekali. Belum lagi bagian merah atau kuning, bahkan bagian hijau pun tidak bereaksi. Energi spiritual Chu Feng sama sekali tidak dapat mengaktifkan cahaya apapun. Asteris. Menghadapi situasi itu, Chu Feng mengerutkan kening dan memasukkan dua untai energi spiritual lagi ke dalam batu itu. Namun, hasilnya sama saja. Ketiga bagian itu tidak memancarkan cahaya sama sekali. Sial, apa ini? Chu Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Apakah bakatnya seburuk itu? Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan bagian terlemah dari bagian hijau. Ini. Belum lagi Chu Feng, bahkan Sumei, si Tuyu dan yang lainnya yang sangat percaya diri terhadap Chu Feng pun terkejut tak henti-hentinya. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng sudah membuktikan bakat kultivasi bela dirinya, tetapi bagaimana mungkin hasilnya seperti yang ada di depan mata mereka? Kamu lulus ujian dengan kekuatan dan bakat ini. Sepertinya kamu menggunakan beberapa metode khusus, kan? Wanita tua itu sebelumnya memandang Chu Feng dengan jijik. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga sedikit marah. Apa kau tidak mengerti apa yang aku maksud di dalam hatimu? Wanita tua itu mendengus dingin. Anda, Chu Feng. Chu Feng awalnya ingin membantah tetapi dihentikan oleh Sumei. Para tetua inti tidak sebanding dengan murid-murid pengadilan dalam. Bahkan dia perlu menghormati mereka dan mereka tidak dapat tersinggung oleh Chu Feng. Chu Feng bukanlah orang bodoh yang berpikiran sempit dan dia mengerti maksud Sumei. Meskipun dia sangat tidak senang di dalam hatinya, dia dengan paksa menahannya. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan batu uji dan dengan kultivasinya saat ini, dia memang mudah dicurigai oleh orang lain. Terserahlah, tidak ada gunanya mengatakan ini padanya. Kekuatan diandalkan di mana-mana. Tanpa kekuatan tertentu, bahkan jika dia menjadi murid inti, dia hanya akan diinjak-injak oleh orang lain dan akan sulit baginya untuk menjadi berguna. Tatapan para tetua lainnya juga dipenuhi dengan penghinaan. Bahkan ada sedikit kemarahan. Dapat dilihat bahwa mereka merasa bahwa Chu Feng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sampai di sana.
Li Tua, seharusnya kau sudah melihat hasil ujiannya tadi. Kami akan menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Keenam tetua itu berdiri dan bersiap untuk pergi, tapi sebelum pergi mereka tidak lupa memberitahu Su Mei. Su Mei, kami sangat menghargaimu. Kami harap kamu bisa menjadi sehebat kakakmu. Namun, saat berteman, kamu harus membersihkan mata atau kamu akan menahan diri. Melihat kepergian keenam tetua, kemarahan Chu Feng di dalam hatinya bergejolak. Namun, pada akhirnya, dia tetap menahannya dengan kuat karena dia tahu dia harus melakukannya. Menantang orang yang tidak bisa dia lawan bukanlah tindakan yang masuk akal. Chu Feng, untungnya, kamu tidak meledak di sana. Orang-orang itu adalah 6 pelindung dari sekolah naga Asure dan mereka semua adalah ahli dari alam mendalam. Ketika keenam tetua itu pergi, Su Mei dengan cepat mengingatkan Chu Feng. Hehe, teman-teman, selamat telah menjadi murid inti. Ikuti aku untuk mengambil beberapa barang. Tepat pada saat itu, terdengar suara tua dari sudut aula. Baru saat itulah Chu Feng dan yang lainnya menyadari bahwa ada orang tua lain di sana. Orang itu memiliki rambut putih yang sangat tipis dan halus. Sebagian besar kepalanya botak dan kerutan di wajahnya juga sangat tebal. Dengan punggungnya yang seperti unta, kesan yang diberikannya kepada orang-orang seperti orang mati dan bahkan sedikit menakutkan. Namun, Chu Feng tidak berani meremehkan lelaki tua itu. Ia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tidak lebih buruk dari keenam tetua sebelumnya. Jika keenam tetua itu adalah orang-orang kuat dari alam mendalam, lelaki tua di depannya kemungkinan besar adalah seorang ahli dari alam mendalam. Di bawah pimpinan lelaki tua itu, Chu Feng dan yang lainnya berganti ke jubah biru murid inti. Masing-masing dari mereka menerima sebuah token dan juga spanduk besar. Pada spanduk itu terdapat simbol sekolah naga biru. Hanya kekuatan yang dilindungi sekolah naga biru yang memiliki spanduk itu. Orang-orang menyebut spanduk itu sebagai spanduk naga biru. Setelah mengambil barang-barang murid inti, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari aula. Mereka menuju ke zona inti yang telah lama ditunggu. Di sisi lain, lelaki tua yang dipanggil Li Tua oleh 6 pelindung perlahan berjalan mendekati batu uji dan mempelajarinya. Aneh. Melihat tindakan iblis kecil di Taman Bunga Naga Biru, dia seharusnya termasuk orang jenius. Kenapa dia bahkan tidak bisa menyamai bakat tingkat rendah? Lelaki tua itu mengamati dengan saksama, seolah mencoba mencari alasan, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian, ketika ia mengarahkan pandangannya ke puncak batu uji, matanya tiba-tiba berbinar dan wajahnya berubah drastis.